Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa dari bertakwa yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa podcast dengan tajuk Pojok Politik. Insyaallah tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah mengawali dan mengakhiri Ramadan. Dalam catatan A.A. Fikri dan Ufim. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair bismillah. Ya, Alhamdulillah. Mas Sufim. Gimana kabarnya Mas Sufim? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, ini Ya, ada hal yang gimana? menarik. Ya, menariknya gimana itu ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, itu selalu ada sedikit polemik. Begitu juga di akhir Ramadan terkait tentang bagaimana penetapan memulai, kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita mulai berhari raya. Ya, betul. Ini menarik Ustaz untuk didiskusikan karena hampir kita lihat setiap tahunnya ya, persoalan ini selalu ada ya, antara ormas tertentu lah kemudian berbeda pendapat atau apa yang kemudian ditetapkan pemerintah juga terkadang berlainan. Ya, umat ini kan terkadang bingung. Ya bingung. Kalau orang-orang yang biasa melaut itu katanya cukup aja kita lihat posisi laut itu gimana. Itu menandakan bahwa sedikit lagi bulan baru atau hilal itu akan muncul. Ini kira-kira persoalan ini muncul, perbedaan akhir terus awal Ramadan ini itu apakah hanya aspek yang dianggap fikih, perbedaan pendapat biasa, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhinya? Iya, Mas Sufim. Iya, jadi alhamdulillah ya, tak terasa ya kita di 1433 Hijriah ini. Saya kira ini pertama, saya kira Mas Sufim, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Alhamdulillah. Bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan, banyak keutamaan dan kemuliaan di dalamnya, kebaikan di dalamnya insya Allah. Dan salah satunya adalah ketakwaan ya, hasil dari puasa kita insya Allah. Nah, iya Mas Sufim, bicara tentang keberadaan awal akhir Ramadan ini polemik yang memang ramai ya, hampir setiap tahun menjadi bahan perbincangan karena ini setiap tahun kan terus berulang ya, problem perbedaan awal akhir Ramadan ini. Dan oleh karena itu ini tentu patut kita jadikan sebagai bahan ya untuk menjadi momentum, saya kira, diskursus kajian-kajian kita untuk memahami lebih jauh sebenarnya masalah ini. Walaupun ini sudah menjadi bahasan yang sebelumnya sebenarnya Mas Sufim ya, di masa-masa sebelumnya. Nah, atau di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kira hal yang paling menjadi catatan penting dari kita Mas Sufim ya, terkait dengan hal ini bahwa sejatinya Ramadan itu harusnya memang tidak cukup hanya kita lihat dari kacamata ibadah gitu ya, tetapi juga Ramadan beserta Idul Fitri nanti di akhir Ramadan nanti itu adalah merupakan syiar Islam sekaligus simbol pemersatu kaum muslimin atau umat Islam dimanapun mereka berada tanpa ada batasan wilayah segala macam. Nah, maka oleh karena itu kalau kita melihat dalam konteks itu, maka sebenarnya perbedaan awal akhir Ramadan ini menjadi bukan persoalan yang hanya sebatas pada konteks ibadah fikih semata, ya, tetapi juga ada problem yang jauh lebih urgent, ada problem yang jauh lebih penting, ada problem yang jauh lebih mendasar, yaitu problem politik, gitu. Ada problem politik besar yang sebenarnya menjadikan kemudian perbedaan awal akhir Ramadan yang seharusnya tidak boleh terjadi ini, itu malah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang dulu itu tidak pernah ditemukan ya, jauh-jauh sebelumnya ketika dulu kaum muslimin hidup di bawah institusi pemersatu kaum muslimin yaitu khilafah Islamiyah. Nah, oleh karena itu ini ada dua problem besar saya kira di situ memang, yaitu problem perbedaan fikih terkait dengan bagaimana metode di dalam menentukan awal akhir Ramadan itu, dan yang kedua adalah problem politik. Ya. Gitu. Untuk yang pertama untuk aspek fikih. Iya, aspek fikih memang kalau kita melihat beberapa referensi literatur, iya, ikhtilaf perbedaan pendapat itu ya, ada. Betul. Ada yang kemudian menggunakan metode hisab, ya. Ya, dan ada metode ruqyatul hilal.
Rukyatul Hilal pun terbagi menjadi dua. Iya, Ada yang lokal dan ada yang global ya. Kalau kita lihat misalnya ada Rukyatul lokal misalnya kita lihat berdasarkan matlah. Betul. Ada satu tempat, ya ini berbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Malaysia. Nah, ini dapurnya ini di Malaysia. Ruang tamunya ini masih Indonesia dia. Iya. Saking dekatnya Saking ya. dekatnya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat atau keputusan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang awal Ramadan dan akhir Ramadan. Iya, betul. Padahal kalau kita lihat ini sangat dekat sekali. Kok bisa sampai kemudian terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Padahal kalau kita landaskan kepada fikih tentang matlah itu sendiri misalnya. Oke lah kita ngambil pendapat rukyat lokal. Iya. Matlah. Itu kan posisinya sama sebenarnya. Satu pulau. Iya. Bahkan yang saya katakan tadi sebelah itu adalah Malaysia di wilayah dapurnya, wilayah ruang tamunya itu Indonesia. Betul. Terjadi perbedaan pendapat ini artinya memang ada aspek lain kira-kira. Artinya kalau kita lihat sepanjang peradaban Islam ini berjalan, hampir-hampir kita tidak pernah menemukan ada perbedaan dalam hal penentuan kapan kita memulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Yang kedua ini yang menarik tadi Ustadz sampaikan aspek problem politik aspek politiknya itu ya. Dan problem politik inilah yang saking urgensinya tadi dan saking mendasarnya pengaruh yang ditimbulkan itu memang berefek kepada konsistensi kita di dalam memegang konsepsi fikih ini tadi. Seperti tadi yang Mas Ufim contohkan tadi ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya kalau dari sisi perbedaan fikih ini kan ikhtilaf yang muktabar ya, artinya yang memang diakui di kalangan para ulama. Ada yang menggunakan dengan hisab al-falak ya, begitupun juga ru'yatul lokal. Hisab al-falak pun juga Mas Ufim itu kan juga berbeda-beda lagi terkait dengan wujudul hilalnya. Ya kan? Apa 2 derajat di bawah 2 derajat, di atas 2 derajat dan seterusnya. Nah, ru'yat tadi yang seperti Mas Ufim bilang betul bahwa ada yang lokal ya yang yang mengakui adanya perbedaan matlah ya, begitupun juga yang global ini dia memang matlahnya disatukan, kesatuan matlah ya pada satu titik atau pada satu matlah. Nah, kalau kita lihat tadi di ru'yatul lokal ini yang tadi saya katakan itu memang tidak ada konsistensi di situ Mas Ufim, gara-gara memang tadi problem pengaruh politik yang begitu luar biasa seperti yang Mas Ufim bilang tadi. Kalau kita mengacu kepada ru'yatul lokal yang ini memang berlandaskan kepada mazhab Syafi'iyah ya. Ya itu kan dia punya terkait dengan jumlah atau jarak ya. Jaraknya itu kan 24 farsah gitu ya. Sekitar 133 km ya. Nah, kalau kita lihat seharusnya antara Malaysia dengan Indonesia itu kan harusnya kan berada pada satu matlah ya sesuai dengan mazhab Syafi'iyah tadi. Nah ini tapi karena dibatasi oleh nation state, ya kan, oleh nation state, oleh batas wilayah, oleh batas negara ini akhirnya tidak ada konsistensi. Jadi di satu sisi tidak juga menggunakan pendapat jumhur mayoritas ulama yang menetapkan bahwa ru'yatul hilal itu harus dilakukan dengan secara global, ya kesatuan matlah. Tetapi di sisi lain juga kita lihat mereka juga tidak menggunakan atau tidak konsisten di dalam memegang mazhab Syafi'iyah yang menggunakan ru'yatul lokal dengan jumlah farsah tadi 24 farsah 133 atau 133 km itu. Nah, ini nih karena adanya tadi problem politik tadi itu, nation state ya atau batas wilayah atau batas negara yang sebenarnya sehingga kemudian wilayatul hukmi ya. Jadi bergeser itu Mas Ufim ya, bergeser itu. Jadi yang tadinya mazhab Syafi'iyahnya tadi itu memegang ya terjadinya perbedaan matlah sesuai dengan jumlah atau jarak pahamnya tadi ya 24 km 24 farsah atau 133 km itu bergeser kepada wilayatul hukmi. Jadi matlah itu dipaksakan itu berada pada satu negara gitu ya. Jadi seperti contoh misalnya juga Mas Ufim ya, kalau kita contoh Aceh sama Papua itu kan dipaksakan itu satu matlah. Padahal kalau kita konsisten dengan berpegang kepada mazhab Syafi'i ya, itu kan sudah menyalahi ya. Karena harusnya
Harusnya kan Aceh sama Papua kan harusnya juga kalau tadi konsisten di mazhab Syafi'iyahnya kan punya titik matla tersendiri ya. Jangankan Aceh sama Papua ya. Bahkan mungkin kita di Sulawesi Tenggara saja ini mungkin bisa jadi ada beberapa titik matla ya karena jarak antara satu tempat dengan satu tempat yang lain itu jauh ya, melebihi daripada 24 farsa atau 133 km itu. Nah, jadi disinilah saya kira memang eh, problem politik ini Mas Sufim yang memang luar biasa memberikan pengaruh ketiadaannya satu institusi politik umat yang menyatukan terkait dengan perkara ini. Jadi Ya, syiar ya gitu. Ustaz ya. Ya, Puasa ini kan syiar. syiar Islam. Jadi memulai dan mengakhiri harus sama. Harus sama. Kira-kira memulai mengakhiri sama dan syiar ini harus nampak. Ini memungkinkan tidak disatukan seluruh dunia, Iya. negeri-negeri Islam untuk memulai dan mengakhiri Ramadan secara bersama. Bersamaan, betul. Artinya kalau dari aspek fikih toh punya landasan, Iya. yakni ruqyat global jumhur ulama. Iya. Selain kalangan Syafi'iyah mengatakan ya yang dirujuk itu adalah ruqyat global. Artinya kalau ada sudah satu negeri itu yang melihat hilal melalui orang yang kemudian Sudah terpercaya ya, dia muslim, iya, betul. maka umat Islam di seluruh dunia di belahan bumi manapun Iya. itu sudah wajib kemudian besok untuk Ramadan Iya. berpuasa dan atau kemudian kalau Ramadan itu sudah berakhir berarti besok sudah berhari raya. Berhari raya. Berarti memang syiar ini sekalipun ibadah, Iya. ya ibadah ini kan syiar, tetapi dia butuh penyatuan juga, Iya, supaya betul. nampak bahwa persatuan umat Islam dalam memulai dan mengakhiri Ramadan ini adalah sama. Iya, Mas Sufim. Jadi saya kira gini. Jadi dalam konteks ibadah, dalam konteks fikih, ya sebenarnya perbedaan pendapat ini sebenarnya kan biasa saja. Sekali lagi ini istilah muktabar ya, khususnya dalam metode penentuan awal akhir Ramadan. Dan saya kira dalam konteks perbedaan ini maka catatan kita adalah bagaimana kemudian berlapang dada lah ya, menerima perbedaan antara satu pihak. Jadi tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan ya. Tapi berlapang dada, menerima perbedaan. Nah, yang paling terpenting adalah juga saya kira dalam konteks perbedaan fikih ini, maka hal yang penting agar kita betul-betul beribadah juga secara benar, tidak hanya cukup dengan ada landasan syar'inya, tetapi juga kan harus berdasarkan kepada pendapat yang paling kuat ya, begitu ya, pendapat yang paling kuat. Dan memang ru'yatul hilal secara global, ya adanya kesatuan matla ini adalah pendapat yang jumhur. Karena memang saya kira jelas sekali ketika di dalam hadis-hadis yang disebutkan sumuli ru'yatihi wa aftaruli ru'yatihi, itu kan maknanya umum ya. Jadi yang ditunjukkan di situ adalah aktivitas ru'yatul hilal secara umum ya, secara global. Bukan wiladatul hilal, bukan nampak bukan adanya hilal ya. Bukan adanya hilal atau terlihat adanya hilal atau wujudnya hilal, tetapi pada terlihatnya hilal bil ain ya, dengan mata. Sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dalam riwayat lain, kalau mendung menghalangi penglihatan kalian, genapkan bulan itu menjadi 30. Ini yang menjadi landasan orang mengatakan hisab itu boleh karena katanya itu dihitung. Maksudnya ruqyat itu bisa diterjemahkan maknanya adalah diperkirakan atau dihitung. Tapi kan berdasarkan riwayat lain, jika mendung menghalangi penglihatan kalian, berarti ya ruqyat itu harus lihat. Iya, jadi kalau catatan para ulama kita yang mayoritas jumhur terkait dengan itu kan, di situ maknanya adalah bukan diperhitungkan atau dihisap ya, tetapi yaitu dikembalikan kepada ketika kemudian tidak terlihat, digenapkan 30 hari bulan Sya'ban, lalu kemudian besoknya baru kemudian kita mengawali puasa 1 Ramadan. Jadi bukan dengan menggunakan hisab. Jadi ini memang sudah menjadi kajian ya para ulama kita terkait dengan perbedaan fikih ini. Nah, namun kembali lagi saya kira Mas Sufim bahwa yang paling mendasar tadi adalah problem politik tadi. Jadi kalau misalnya Mas Sufim tadi sempat menanyakan apakah memungkinkan kita menyatukan adanya kesatuan matla ya, menyatukan daripada wilayah ini, maka bukan lagi mungkin ya, tapi sangat mungkin. Dan apalagi memang perkara ini kan didorong oleh
oleh apa namanya secara normatif ya untuk kita bersatu ya. Tidak boleh ada keterpecahan di situ ya. Kesatuan kita di dalam memegang tali agama Allah ya. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ya, ya. Jadi tali agama Allah di situ adalah akidah dan syariat agama Allah ini. Dan kewajiban kita memang untuk menyatukan kaum muslimin. Dan sebenarnya kalau ada institusi pemersatu khilafah Islam itu ya dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa amrul imam yarfaul khilaf ya bahwa pendapat imam, keputusan imam, ketetapan imam dalam hal yang khalifah itu akan menyelesaikan perbedaan. Nah, gitu ya, akan menuntaskan perselisihan di antara kaum muslimin. Jadi tidak ada. Jadi sangat simpel sekali. Jadi sangat mudah dan luar biasa kalau ada kesatuan institusi Islam ini, ya, kekhilafan Islamnya ini, maka perbedaan ini akan cepat selesai, akan tuntas dengan segera insya Allah. Jadi tidak ada lagi kemudian perbedaan-perbedaan di dalam kita menentukan awal akhir Ramadan. Dan bahayanya juga Mas Sufim kalau saya lihat ya, ini kalau ini kan bukan hanya berefek kepada kalau dalam konteks ibadah Ramadan ini kan nanti khawatirnya ini ibadah kita ini nanti bisa ibadah Ramadan kita ini bisa rusak gitu ya. Ya kalau misalnya Mas Sufim masih ingat ada hadis dari Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW terkait dengan ketidakbolehan kita ya melaksanakan saum di hari raya ya. Ya, sementara ada saudara kita kaum muslimin yang lain misalnya masih berpuasa sementara dia sudah satu Syawal ya dia masih berpuasa. Ini kan ini yang tentu kita tidak inginkan ya terjadi. Jadi oleh karena itu sekali lagi Mas Sufim ya, catatan kita saya kira dalam kesempatan sore kali ini adalah bagaimana kemudian kita menyerukan agar di satu sisi perbedaan fikih ini kita kita hadapi dengan dengan berlapang dada, tidak usah diperdebatkan secara tajam ya, selama dia memiliki landasan syar'i dan selama dia berpegang pada dalil yang kuat, itu sudah lebih dari cukup ya untuk dia berpegang melaksanakan amal ibadahnya. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus terus menyerukan ini ya, adanya kesatuan matla, menghilangkan perbedaan awal akhir Ramadan dengan mengembalikan institusi pemersatu umat Islam, kekhilafan Islam sebagaimana di masa lalu itu. Begitu saya Mas Sufyan ya. Ya. Pesan Ramadan. Pesan Ramadan Ustaz. Iya. Untuk pesan Ramadan ya. Iya, saya kira kalau seperti tadi di awal ya saya sampaikan Mas Sufyan ya. Ini adalah bulan yang penuh dengan keagungan. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kebaikan saya kira. Dan tidak boleh sampai kemudian kita menyanyiakan waktu. Karena semua waktu yang ada di dalam bulan yang penuh barokah ini, Syahrul Mubarak ini adalah utama. Seutama-utamanya waktu, seutama-utamanya ibadah, seutama-utamanya semua aktivitas ya yang dilakukan oleh dengan amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadah terbaik. Nah ini yang kita serukan. Nah dan tentu kita juga terus menyampaikan insya Allah agar Ramadan yang seperti tadi kita katakan di awal Mas Sufim ya, bahwa Ramadan ini dan Idul Fitri nanti insya Allah yang akan kita temukan itu adalah syiar Islam sekaligus simbol pemersatu kaum muslimin atau umat Islam. Ya, maka saya kira dengan Ramadan ini menjadi momentum bersatunya kita ya, umat Islam ya. Momentum bersatunya kita umat Islam untuk kemudian menggapai Ramadan yang lebih berkah dengan syariat kafah. Karena syariah kafah inilah, disitulah esensi daripada ketakwaan yang menjadi hikmah tujuan dari hasil ibadah puasa yang kita lakukan ini. Nah seperti itu saya kira maksudnya. Dan tentu syariah kafah ini, saya kira ini berkorelasi tadi dengan apa yang menjadi penyelesaian dari problem awal akhir Ramadan ini, yaitu kembalinya institusi ya, pemersatu kaum muslimin yang menjadi ajaran Islam, kewajiban kaum muslimin untuk mewujudkannya yaitu kekhilafan Islamnya tadi. Saya kira itu maksudnya yang menjadi pesan kita. Ya. Mumpung belum Ramadan. Ngomong silakan. Ya. Ini menarik ini. Ya, menariknya tidak hanya dari aspek fikih. Iya. Ternyata politik juga terkait sangat luar biasa, sangat terkait erat ya.
persoalan ibadah. Artinya ibadah ini harus kemudian tetap diatur, ya, tetap diatur sebagaimana Ramadan dengan segala syiar-syiarnya awal dan akhirnya ini harusnya menunjukkan persatuan umat Islam. Baik Ustaz, untuk di akhir podcast kita ini, Iya. ya di mana di Al-Quran Allah kemudian menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iya. Bahwa di Ramadan itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan sebagai penjelas dan pembeda yang hak dengan yang batil. Ya. Kita sudah membahas tadi tentang dimensi fikih dan aspek politik ternyata sangat berhubungan. Berkaitan ayat ini, ada tidak pesan khusus yang ingin Ustadz sampaikan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk? Kita kaitkan dari aspek politik, di mana politik itu adalah riayah su'unil ummah, pengaturan urusan umat, urusan masyarakat. Iya. Jadi Al-Quran ini Mas Sufim adalah sumber hukum, ya, yang utama di dalam keimanan, di dalam syariat kita, ya, di dalam agama yang mulia ini, insya Allah. Dan Al-Quran ini sebagaimana yang menjadi apa yang disebutkan tadi, ya, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 185 itu Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan, ya. Jadi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dan dia pembeda antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, dan seterusnya. Nah, supaya Al-Quran ini berfungsi seperti itu, dia menjadi petunjuk, dia menjadi solusi, ya kan? Dia menjadi sumber dari segala sumber petunjuk di dalam kehidupan manusia, maka memang perlu ada upaya untuk membumikan Al-Quran ini, ya, menerapkan Al-Quran ini, mengembalikan tatanan kehidupan ini diatur menurut ketentuan syariat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang juga disebutkan Allah di dalam ayatnya yang lain bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Nah, itu betul-betul terasa, ya. Itu betul-betul dinikmati, betul-betul dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, termasuk juga umat-umat manusia di luar agama yang mulia ini. Nah, sehingga karena memang Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini membutuhkan adanya upaya untuk menerapkan syariat ini secara kafah, ya, tentunya. Nah, saya kira itu Mas Sufim yang menjadi upaya kita untuk menjadikan Ramadan ini juga, karena memang di Ramadan ini kan Mas Sufim banyak sekali, ya, momentum-momentumnya yang bisa kita ambil. Bulan pemersatu kaum muslimin, bulan perjuangan kaum muslimin, bulannya Al-Quran, bulannya ibadah, segala macam. Jadi memang luar biasa apa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Nah, maka lagi-lagi saya kira Mas Sufim, ya, Ramadan ini harus betul-betul menjadi momentum yang luar biasa bagi kaum muslimin untuk mengembalikan peradaban mereka, kejayaan mereka, ya, dengan Islam ini, dengan Al-Quran ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Insya Allah saya kira kunci kemenangan dan kejayaan kembangkitnya kembali peradaban Islam ini, ya, ketika mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, ya, kembali kepada upaya untuk menerapkan syariat ini secara kafah. Itu saya kira. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ya, ini Alhamdulillah. sudah banyak catatan ini. Ya. Kita sudah sampaikan di audiens ke pemirsa Kendari Bertakwa. Ya. Baik, pemirsa Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah untuk tema mengawali dan mengakhiri Ramadan dalam podcast ini di tajuk Pojok Politik kita sudah bahas sedemikian rupa. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Mari kita sambut Ramadan dengan semangat, bulan ibadah, bulan perjuangan, bulan dakwah, bulan kita kemudian mentadaburi Al-Quran, dan juga tentunya apa yang dijelaskan oleh Ustadz A.A. Fikri terkait persatuan umat itu begitu penting. Awal dan akhir Ramadan ternyata itu bisa disatukan, dan memang syiar ibadah itu harus disatukan, di mana umat Islam ini harus secara bersama-sama memulai dan mengakhiri Ramadan. Insya Allah kita akan jumpa di waktu selanjutnya, di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik
dan semoga apa yang kami sampaikan memberikan kemanfaatan bagi pemirsa Kendari Bertakwa semua. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.